Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, Ilahi Rabbi. Kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saat ini insya Allah dikaruniai oleh Allah hati yang tenang, hati yang tenteram. Tapi barangkali di antara pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini, atau bahkan mungkin Ustaz Haji Rifai ya, ibu-ibu di sini ya, di balik wajahnya yang barangkali ceria, ternyata dia menyimpan ya kegelisahan, menyimpan ketidaktenangan barangkali. Mudah-mudahan pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan saya pada hari ini sedikit memberikan ketenangan. Amin. Allah yang maha menenangkan hati kita, yang maha menentamkan hati kita. Kita tidak akan pernah ketemu jawabannya kalau emang Allah nggak kasih. Kita tidak tenang barangkali karena kita pikir kita bermasalah. Karena kita punya utang barangkali yang udah tinggal harus bayar besok, udah ada yang mau disita besok, ada yang udah mau dipenjara, atau barangkali ada yang udah dipenjara. Sesungguhnya bukan masalah itu yang membuat kita tidak tenang, tapi jauhnya kita dari Allah itu yang membuat kita menjadi tidak tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi damai, menjadi tenang, menjadi tentram. Enggak apa kita punya masalah pemirsa, enggak apa. Yang penting kita tahu bahwa ada Allah yang akan menemani kita, akan melindungi kita, akan menjaga kita, dan akan menyelamatkan kita. Maka insya Allah apapun masalah kita, kita akan hidup tetap tenang. Tapi di tengah harta kita yang begitu melimpah barangkali, karir yang sedang bagus-bagusnya, rumah tangga juga yang sedang cakep-cakepnya, anak keturunan yang sedang mekar-mekarnya, tapi nggak ada Allah di sana, bisa jadi ketenangan Allah akan jauhkan. Pada saat dulu saya bermasalah, sungguh yang saya cari ini dia, yang saya cari Quran untuk nenangin hati saya, untuk nentemin hati saya, dan saya cari satu demi satu ayat-ayat yang bisa bikin saya termotivasi lagi. Saya cari ayat-ayat ya, wahyu demi wahyu, firman demi firman Allah yang bisa membuat hati saya yang gundah gulana menjadi tenang. Ayat ini akan kita pelajari satu demi satu senyampainya. Karena ayat ini begitu banyak sebenarnya yang bisa bikin Indonesia jadi tenang, tapi kita juga nggak cukup kita punya ngaji kalau cuma sampai sejam ini saja. Yang pertama, pemirsa yang barangkali di rumah megang Quran, ya lagi sedang ada Quran di tangannya, silakan dibuka surahnya, surah Al-Falaq. Ayat ini adalah ayat insya Allah ibu-ibu semua juga pada hafal, apalagi ustadz ya, ustazah di sini insya Allah hafal. Ayat ini sudah sanggup membuat hati saya menjadi tenang begitu, bahwa Allah punya janji menyediakan buat saya jalan keluar, menyediakan buat saya rezeki yang banyak untuk saya menyelesaikan semua persoalan-persoalan saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan buat dia jalan keluar. Jadi buat saya yang beberapa tahun yang silam benar-benar dikungkung hutang, masalah pidana, perdata, rumah kita disatronin ya, kolektor, debt kolektor, kemudian juga polisi-polisi yang dibayar, tentara-tentara yang diupah, Masya Allah nggak ada tenangnya. Ketika saya berpikir jawaban saya adalah duit, makin nggak ketemu. Begitu juga ibu-ibu dan pemirsa semua di tanah air yang barangkali sekarang sedang tidak tentram hatinya karena penyakit. Kalau yang ada di benak ibu dan bapak adalah berobat dan obat, bukan ketakwaan, nggak akan ketemu itu jalan keluar. Percaya omongan saya, badan makin habis. Kita obatin jantung kita, ginjal yang kena. Kita obatin ginjal kita, prostat yang kena. Kita obatin prostat kita, lever kita kena. Terus nggak ada habisnya kalau kita cari emang bukan Allah.
Tapi manakala kemudian yang kita cari adalah apa yang Allah ajarkan, wa may yattaqillah, siapa di antara kalian semua yang mau bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan jalan keluar buat dia. Demi Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan bapak-bapak semua, saudara-saudara saya, serta seluruh pemirsa, ayat ini sungguh sudah membuat ini menjadi air yang adem buat hati saya saat itu. Saya sujud pada Allah, ya Allah, kalau begitu ajarkan kepada saya ketakwaan. Ajarkan kepada saya itu ketakwaan yang bisa betul-betul menyelamatkan saya. Ternyata saya menemukan memang bahwa saya sedang tidak ada di jalur ketakwaan. Jarak saya sama Allah jauh, setiap sholat 1 jam telatnya, 2 jam telat. Saya yang katanya buyut kiai besar di Jakarta, ya Allah sholat subuhnya ya murtad, ya sholat subuhnya murtad, kalau udah 6:30 itu murtad ya. Bukan yang disebut orang-orang yang taat, ketika Tuhan yang minta dilayani, dia tidak melayani. Lihat, emang nasibnya orang-orang yang melayani, ya hamba-hamba saya kan begitu harusnya. Ketika majikan belum bangun, dia udah bangun. Majikan pengen mandi, udah disiapin airnya. Betul ya? Majikan pengen makan, udah terhidang makanannya. Ternyata saya bukan hamba Allah karena saya tidak pernah melayani dia. Kecuali komuku salah, kecuali sholatnya itu malas. Maka ketika ketemu ayat ini, saya bilang sama Allah, ya Rabb, kalau saya benahi hidup saya, benahi ibadah saya, dan kau golongkan aku ke dalam orang-orang yang bertakwa, apakah engkau akan siapkan jalan keluar? Allah jawab, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Benahin sholatnya. Mulailah perjuangan membayar hutang, bukan lagi perjuangan membayar hutang, melainkan perjuangan ngeberesin ibadah. Tanya anak cucu yang pada belum berumah tangga, bangun. Yang punya jodoh nak, bangun. Temenin mak ya. Jangan kamu cari jodoh, kamu cari Allah. Nanti jodoh Allah yang akan urus. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tanya, kita punya mantu yang usahanya lagi hancur. Tanya sama dia, butuh modal lagi nggak nak? Alhamdulillah mak, butuh banget. Buat bayar utang, buat bayar tagihan, buat bayar supplier, buat bayar karyawan, baik. Kalau emang butuh buat bayar utang, mak mau tanya, selama usaha lagi maju dulu, sholat duhanya ada enggak? Terus mantu kita mulai dah, karena kita nanyanya pakai hati, mulai netes nih mantu. Iya betul mah, boro-boro duha mah. Sholat aja kadang-kadang gampang dijamaknya mah, gampang dikosornya. Coba nak, kamu mikir, apakah disebut orang bertakwa, orang-orang yang dapatkan rezeki, kemudian tidak berbagi? Iya mak, Masya Allah. Urusan zakat tadi kita pakai ngitung-ngitung. Kita sampai nanya sama kiai, kalau gaji karyawan termasuk zakat nggak ya? Saking pelitnya. Bener mak, betul. Mobil berani saya asuransiin, gedung yang saya sewa berani saya asuransiin, anak-anak saya juga berani saya asuransiin, ya. Tapi asuransi Allah berupa sedekah enggak. Tanya lagi sama anak kita, nah, apakah termasuk orang-orang yang bertakwa? Ketika diberikan Quran, lalu dia tidak membaca? Betul mak, Allah kasih saya Quran, sebagaimana Allah kasih kaum muslimin muslimat Quran, tapi saya nggak baca. Sebagaimana sebagian besar juga barangkali umat Islam nggak pernah baca, jarang membacanya. Ya sudah nak, Allah punya janji ini, bacain ayat ini. Sebagaimana Allah membacakan ayat ini kepada diri saya. Wa may yattaqillah, ya. Perjalanan melunasi hutang, perjalanan menyembuhkan penyakit, ya. Perjalanan ngebenerin suami, perjalanan ngebenerin anak, perjalanan benerin rumah tangga. Semua bukan perjalanan mencari solusi, tapi perjalanan takwa. Semakin kita takwa, maka Allah akan ada di belakang kita, betul-betul ngurusin kita. Ada seorang hamba Allah datang, dia mengadu, Ustaz, kalau saya nggak ketemu duit, besok saya diusir Ustaz. Apa ya jawaban buat kamu itu duit? Iya Ustaz, kalau ada duit saya pasti bisa terus ngontrak. Kata siapa? Kata siapa? Bahkan banyak orang yang punya rumah mewah, bukan kontrakan, tapi nggak boleh sama Allah tinggal di rumah dia. Allah usir.
pindah ke rumah sakit, nggak lagi di rumah dia. Bisa gara-gara ribut sama istri, nggak ada ketenangan, nggak ada kedamaian, lalu tinggallah dia sama sopirnya, bisa gitu. Tengah malam dia datang, assalamualaikum mat, bukain mat, begitu dia teriak nih sama sopirnya. Si Mamat yang merindukan ya, punya rumah kayak majikan, tiba-tiba di hadapan dia punya pintu, ya, ada majikan. Bapak malam-malam ini bagaimana kabarnya Pak, ada apa? Mat, gue lagi kesel sama bini gue mat, mau tinggal di sini aja dah. Bingung sih Mamat tuh sopir. Ya Allah, kita pengen tinggal sama dia malah tinggal sama kita, bisa begitu. Orang-orang miskin barangkali yang bukan kita orang kali kita sekarang lagi ya, kalau ngeliat jilbabnya kan jilbab cakep-cakep ya kan, mahal. Kalau ngeliat kerudungannya ada harganya lah, bahkan 10-20 aja mah. Ya. Tapi barangkali kita lagi nggak enak makan karena pikiran kita kacau. Kita mikirin ini, mikirin itu, ya Allah ya salah. Tapi sementara kita lihat ada orang-orang di kolong jembatan makan dengan lahapnya, kaki dia angkat begini, makan dong kayak apa tahu gitu, enak nih, kita sampai rindu sama dia. Ya pelor punya, nempel langsung molor. Kita udah baca macam-macam gak tidur-tidur. Barangkali saking kita punya pikiran dari kasih tenang sama Allah Jalla, mahal sekali. Pada satu ketika saya ada seorang pengusaha perempuan, ibu-ibu, dia terbang dari negeri Belanda ke Indonesia hanya untuk konseling bersama saya. Mulailah kemudian si ibu ini bercerita, Ustadz ya Allah, hati saya nggak tenang lah Ustadz, gitu kata si perempuan. Kenapa emang ibu? Begini Pak Ustadz, masa sekarang saya usaha untungnya cuma 100 juta? Terus saya bilang gini, Bu, emang biasanya untungnya berapa? Kalau 100 juta dikata cuman, Ustadz biasanya saya paling kurang minim tuh 500 ribu dolar, atau kira-kira 5 miliar sekali pukul gitu bang. Subhanallah. Maka saya pengen tahu Ustadz, ya, kekurangan saya apa? Gitu. Ya saya gampang jawabnya, kurang ibu, kurang syukur. Itu aja tuh. Satu waktu lagi saya bersama dengan satu adik dari satu partai politik, dia besar zona air. Saya waktu itu masih pakai motor, masih belum Allah karuniai kita kendaraan. Tapi kemudian hati kita menjadi, oh iya benar, kalau orang nggak ada syukur kayak begitu, nggak ada tenangnya kita. Dia konseling sama kita. Apa katanya orang kaya? Adinda taruh motor di sini, nanti sopir saya nganterin lagi ke tempat Adinda punya motor. Taruh motor di situ. Di atas Mercy New Ice-nya dia tiba-tiba menghela nafas. Saya udah nggak punya apa-apa lagi Pak Ustadz. Nah, saya kan bingung. Yang gue tinggal motor. Terus saya lagi ada di mana tuh? Lagi ada di New Ice dia. Kok bisa-bisanya dia bilang saya udah nggak punya apa-apa? Emangnya lagi gue naikin apaan gitu ya? Subhanallah. Di perjalanan dia cerita begini, dia cerita begitu tentang dunia. Menjelang masuk ke rumah dia tuh, di satu daerah di Jakarta Selatan, dia bilang, begitulah Adinda ceritanya. Uang saya juga tinggal 1,7. Tinggal 1,7 dia bilang. Terus saya tegasin, M. Iya M. Ya Allah, 1,7 M tinggal, gue bilang. Saya akhirnya bilang begini, Pak Haji, kayaknya yang mesti konseling saya nih, sawan saya dengarnya. Iya, dan ternyata begitu masuk ke rumah dia, Allah karim. Ya, itu mobil dengan generasi terbaru ada di sana. Oke. Terus apa yang kurang? Ternyata satu, ketenangan. Apa? Ketenangan itu mutlak, bukan cuma punya orang yang bermasalah loh, tapi punya orang yang dicabut ketenangan itu dari hatinya itu loh. Dan bisa jadi ketika kita sedang tidak bermasalah, lagi jago-jagonya karir, lagi banyak duit, bisa Allah cabut ketenangan itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apalagi yang saat itu seperti saya, memang hidup bermasalah. Wah, saya perlu nih, ayat ini udah menenteramkan hati. Kenapa judul ini dikasih judul yang menenteramkan hati? Karena saya ingin bercerita tentang ayat demi ayat. Saya bilang sama Allah, oh baik, kalau saya perbaiki diri saya kembali beriman kepada Engkau ya Allah. Sholat subuh tidak tertegak kecuali ada sholat sunnah fajarnya di masjid. Jangan buru-buru Allahumma lantas jalan, tapi ada wiridnya, ada zikirnya. Apakah Engkau akan memasukkan saya kepada orang bertakwa? Lalu Engkau akan berikan saya jalan keluar? Iya.
Allah menjawab, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bahkan masih ada bonusnya. Apa bonusnya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang memasrahkan dirinya kepada Allah, maka urusan dia ada urusan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Benar-benar. Suatu saat juga saya datang ke, saya punya Ustadz ya, Ustadz Samsuri di daerah Tangerang. Waktu saya datang, dada saya dipegang sama dia. Dipegang. Jam, yang kamu butuhin apa sih? Saya diam, itu telapak tangan yang ditempelkan ke saya punya badan, dada, adem. Yang kamu butuhin itu sebenarnya Allah, yang Allah. Ketika dia sebut Allah tuh, wah, bawaannya pengen cepet wudhu aja. Pengen cepet sholat taubat, pengen cepet sholat hajat, pengen cepet sholat 5 waktu supaya bisa dekat sama Allah. Bukan jam. Utang mah Allah bikin yang punya utang ngebebasin kamu juga beres. Iya bener juga. Kayak tadi tuh hamba Allah yang datang, dia bilang, saya besok kalau nggak bayar kontrakan saya Ustaz, saya diusir. Bisa, Allah sangat bisa ya membuat dia itu tetap di rumah kontrakan walaupun nggak punya duit, bisa. Jawaban kita adalah Allah Azza wa Jalla. Nih ayat pertama yang saya berikan kepada diri saya dan kepada seluruh pemirsa di studio dan di tanah air. Qad ja'alallahu, innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya urusan Allah meliputi segala sesuatu dan Allah sudah menjadikan tiap-tiap sesuatu itu ada ukurannya. Terus Ustaz, ayat apa lagi yang kira-kira menenteramkan hati? Nih ayatnya. Di antaranya ada juga di surah An-Naml. Surah An-Naml ya, ayat ke-62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Apa kata Allah? Siapa sih yang bisa mengabulkan doa seseorang ketika dia berdoa dan menghilangkan kesusahan orang-orang yang mau memunajatkan kepada Allah kesusahannya dia itu? Bahkan yang menjadikan kamu itu adalah khalifah di bumi. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Tidak ada kecuali Allah saja yang benar-benar sanggup menjadikan kita punya urusan jadi pada hilang. Allah saja ya yang bisa betul-betul mengabulkan kita punya doa sehingga doa kita itu Allah kabulkan. Maka hilanglah kesusahan kita. Ibu-ibu ya yang berapa lama lagi ini akan keluar anaknya sekolah. Bukan duit buat kuliah jawabannya, tapi Allah. Tadi ketika off air ada seorang ibu, salah satu ibu dari Majelis Ta'lim Karya Thayyibah, pimpinan Ustaz Ajriza, bercerita, iya benar Ustaz. Ketika saya dawamin 1-2 amal saleh, Allah jawab, anak saya sekolah tidak pakai duit, tapi dapat beasiswa. Malah anak saya dapat duit dan terus kuliah sampai ke luar negeri. Subhanallah. Bukan uang, tapi Allah. Ayat berikutnya saya ajak bertamasya ya seluruh pemirsa di tanah air. Ayat berikutnya yang sudah menjadikan diri saya itu menjadi tenang, menjadi tentram, itu adanya di surah Yasin. Di ujungnya tuh, Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Subhanallah. Saya bilang pada Allah, boleh utang saya madu, dari mana judulnya saya bayar ya Allah. Saya cuma tukang esik terminal kayak deras, betulan itu. Kalau ingat-ingat tahun-tahun 99 Ustaz, ya Allah, saya bilang, gila.
Gak mungkin saya bisa bayar utang saya. Tapi ketika saya berhadapan dengan ujung surah Yasin, Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kekuasaan Allah itu ya meliputi segala sesuatu. Maha suci Allah. Apapun kekuasaan yang kita butuhkan, kekuatan yang kita butuhkan, pertolongan yang kita perlukan, semua milik Allah dan semua kembali kepada Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Persoalannya buat saya sekarang adalah apakah Allah berkehendak tidak untuk masalah saya? Dan ternyata masalah saya itu selesai dengan cara-cara yang murah. Yang mestinya kalau saya mengenal ini dari dulu, nggak perlu saya susah. Apa? Ngedawamin sholat malam, ngedawamin sholat duha. Ya kalau ada pemirsa yang udah ngedawamin, ternyata masih belum berbuah, wayahnya aja. Udah puluhan tahun lupa sholat malam, baru sekarang wayahnya. Insya Allah kita akan terusin, ya. Terus mengembara satu demi satu ayat-ayat yang insya Allah bisa menentamkan hati kita. Amin, Allahumma amin. Asik ya, kok pada diem, sepi, karena kita mengalami sendiri di keseharian kita. Selanjutnya, sabar dulu, kita saksikan tayangan berikut ini. Baik pemirsa televisi Republik Indonesia yang berbahagia, pasti berbahagia. Ada jalan keluar yang paling indah untuk penentraman hati kita semuanya. Kita ingin hati kita tenteram. Yang telah disampaikan Ustadz kita itu begitu menarik, begitu indah, begitu menyentuh. Oleh karenanya, pantaslah kita mohon Ustadz diteruskan Ustadz. Iya, jadi saya bilang gitu. Saya menjelajahi ayat demi ayat untuk membuat diri saya pribadi jadi tenang, jadi tenteram. Utang banyak, saya dihadapkan pada permasalahan kalau saya nggak bayar akan begini, akan begitu, ancaman kau. Saya dagang di terminal S, ya, di terminal Kaideres dagang es. Saya kumpuli buat bayar utang juga nggak mampu memecahkan utang saya. Air sedikit saya makan, sebagian besar kita sudah kaya. Terus jalan. Sampai kemudian di pertengahan bulan saya pindah dari terminal Kaideres ke jembatan Hipli, dari dagang es kacang hijau jadi dagang es kelapa. Allah naikin derajat saya dari yang mulainya cuman nenteng termos es jadi punya gerobak. Dari gerobak ya ada kawan saya yang baik sekali menerima saya sekalian tempat tinggal saya di kios fotokopi sama Uda Asril di daerah Merokok ya di Tangerang. Saya ikut di sana jadi tukang fotokopi dari juru ketik. Alhamdulillah dalam waktu singkat dapat duit nih 27.500. Kemudian saya berkenalan dengan ayat yang berikutnya ya di surah Fatir. Surah Fatir ayat yang kedua dan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa saja yang Allah buka buat manusia dari rahmatnya, maka tidak ada satupun orang yang bisa menahannya, mencegahnya, tidak ada yang bisa. Tapi sebaliknya, kalau Allah udah mengurungin seseorang, udah memenjarain seseorang, udah lekapkan nama dia itu masalah, gak ada juga orang yang bisa ngelepasin itu masalah kecuali Allah. Wahuwal azizul hakim. Ya ayyuhan nasul kuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Wahai manusia, ingatlah kalian semua akan nikmatku kepada kalian. Apakah ada kata Allah yang bisa memberikan rezeki kepada kalian semua dari langit dan bumi kecuali Allah? Tidak ada, cuman Allah. Fa anna tufakun, maka ikutin loh.
ikutin Allah. Saya jelajahi lagi, ketemu satu ayat di dalam surah Al-Baqarah 272. Surah Al-Baqarah juga di beberapa ayat yang lain Allah bilang, kalau lagi kita punya masalah, kalau lagi kita punya kesedihan, kita punya kegelisahan, apa kata Allah? Bersedekahlah. Buat orang-orang yang bersedekah, falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Buat mereka semua, selain ganjaran yang besar, mereka pun tidak akan dikenai, kata Allah, kedukaan, ketakutan, kegelisahan, akan aman. Saya timang-timang nih duit 27.500. Mungkin saya berangkat ke sekolah yang ada di belakang, saya punya kios. Saya tanya, ada nggak anak yatim di sini yang pintar? Mau saya bayarin uang sekolahnya. Ada. Dicariin dah tuh juara terbaik dan yatim. Ada perempuan namanya Umi. Inilah Pak Ustadz. Waktu dulu belum jadi Ustadz ya. Ini Pak Yusuf, ini tuh. Ya sekarang belum jadi Ustadz. Yang benar mah belum gitu. Ustadz kayaknya dulu tuh saya ingat tuh. Baru belajar gitu. Nah, waktu itu nanyanya Ustadz kayaknya. Saya nanya sih, itu emang. Ini Pak, ini anaknya kalau mau bayarin silakan bayarin. Saya tanya berapa duit? Kepala sekolah jawab 27.500. Ya Allah, saya bilang timbang pas. Saat itu saya dihadapkan pada satu kasus yang kalau saya nggak bayar, maka saya mau dimasukin penjara 2 minggu lah. Tapi ini ayat menenteramkan hati saya. Sudahlah, yang punya rezeki Allah, biarlah saya nurut kata Allah. Ya urusan rezeki biar Allah yang menyempurnakan. Alhamdulillah, setelah anak yatim itu saya bayarin, saya pulang. Saya sholat sholatnya, ngaji sih ngajinya, doa sedoa-doanya. Ya namanya orang lagi susah ya nggak. Biasanya mah lagi susah sensitif gitu, sama air mata suka nangis. Terus saya bilang sama Allah begini, ya Allah, saya udah bayarin tuh satu anak yatim. Sedangkan 2 minggu lagi, so kalau saya nggak ada duit, ya Allah, saya bakalan di penjara nih, ya Allah. Sekarang saya mau rubah. Kalau nggak ada engkau, saya di penjara. Kalau ada engkau mah, nggak mungkin saya di penjara. Kalau saya ada duit tapi engkau tidak berkenan pun, saya tetap di penjara. Rob, engkau saksikan tadi saya sudah bayar tuh anak yatim 1. Sekarang tinggal pilih. Kalau saya bebas, insya Allah saya tambahin anak yatimnya 1. Tapi kalau saya ketangkap, saya dimasukin ke penjara, tuh anak yatim nggak ada yang bayar. Ayo, pilih yang mana ya Allah. Betul. Ini nggak apa-apa itu, bahasa saya kan. Kemudian, ya saya menjalankan lagi hidup saya dengan biasa. Jadi tukang fotokopi lagi, ngetik lagi. Buat orang lain mungkin bahasa saya terkesan ngancam, tapi buat saya itu bahasa ngerajuk sama Allah. Tolongin dong ya Allah, gitu kira-kira. Dan alhamdulillah, ternyata saya dikasih kebebasan. Ada waktu lagi 1 bulan kemudian. Sesuai dengan janji saya ambil lagi anak yatim 1. Kali ini saya bilang, saya tidak butuh yang pintar. Saya butuh sekali anak yatim yang paling miskin di sekolah ini. Disodorkanlah 1 nama. Namanya Siti Maimunah. Dibilang ini yatim miskin sekali. Rumahnya masih bambu, hubungan bambu, dia punya atap, bawahnya pun tanah. Bapaknya baru meninggal kira-kira 40 hari yang lalu. Saya bayarin. Kemudian si kepala sekolah bercanda sama saya, Pak Yusuf, ini anak yang mau dipanggil nih, dia pun anak miskin, anak yatim, tapi cakep Pak Yusuf. Kalau buat gini memboleh nih. Saat itu saya omelin si kepala sekolah, jangan ngomong sembarangan, nggak enak, tadi sangka kita ngetek anak orang buat jadi gini. Ya. Tapi begitu datang, saya ngucap juga tuh ngebatin, subhanallah bener ini cakep. Siti Maimunah yang saat itu kelas 3 SMP, kemudian beberapa bulan kemudian ditakdirkan menjadi istri saya. Ditakdirkan menjadi istri saya. Sedekah, urusan beres, anak yatim juga keangkat, saya dapat bini. Dapat juga rumah. Berkenalan tuh dengan ayat-ayat itu. Kemudian saya berkenalan lagi dengan surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 17. Surah Al-An'am, ya. Ini surah menemani saya ke mana-mana. Betul-betul ke mana-mana ini ayat. Saya berdoa kepada pemirsa semua di tanah air, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan,
yang mau mengaji, karena sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran ini disediakan buat kita buat jadi jawaban. Ya. Alif Lam Ra, kitabun unzilat ilaika litukhrijan nasa minal zulumati ilan nur. Allah kasih kita Quran supaya ngeluarin kita dari kegelapan ke jalan yang terang. Dan memang subhanallah ketika saya ngaji ya, nih saya bacakan surahnya. Pertama ya surah Al-An'am ayat 14. Qul aghairallahi ittakhad Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'im wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Katakanlah, mau nyari Tuhan siapa lagi? Jadi Tuhan buat orang-orang yang punya utang itu kan sebenarnya apa coba? Pinjaman. Makanya kalau nggak dapat pinjaman nih nggak bisa nutup tuh jadi Tuhan tuh. Bukan dicari sejadah, masih bukan dicari Allah, bukan dicari Quran, nih nyari pinjaman lain. Akhirnya gali lubang tutup empang. Oh gali lubang tutup lubang masih mending bos. Ini gali lubang tutup empang. Punya kartu kredit, ya, main gesek-geseknya, main pakai sepake-pakainya, akhirnya bingung, nggak bisa bayar. Begitu di teror, buat angsurannya itu, angsuran mulai minjem sama si A, bulan besok minjem sama si B, akhirnya utang satu orang, satu lembaga bertelur. Akhirnya di kampung kita dikenal sebagai orang-orang yang punya utang banyak. Ya Allah. Qul inni akhafu in ataitu rabbi azaba yawmin azim. Man yusraf anhu yawma idhin faqad rahimah. وذلك الفوز المبين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. Ayat ini nentramin hati saya. Wa in yamsaka Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah udah mau ngasih kemudaratan buat kalian semua, nggak akan ada yang bisa melepaskan. Tapi sebaliknya, wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah sudah berkenan menjadikan satu kebaikan, maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Teringatlah saya akan satu kisah ya. Ada seorang istri yang soleha memberitahu kepada suaminya, si tukang asongan. Rupanya si tukang asongan ini sebulan sudah nyari duit 70.000 nggak ketemu. Nyari duit 70.000 nggak ketemu buat bayaran anaknya sekolah. Sampai akhirnya dia nyerah. Dia bilang, ya udahlah, anak kita emang anak orang susah. Kalau emang takdirnya dia nggak bakalan sekolah lagi, ya udah cukup sampai di sini perjalanannya. Bininya bilang, jangan nyerah dong mbak. Kok ya sholat, biar rezeki jadi dekat, minta sama Allah. Rupanya hatinya lagi nerima tuh, diaminin. Sholat lah dia nih, sholat isya. Habis sholat isya dia ngadu sama Allah. Ya Allah, saya udah sholat nih, tolong ya, yang 70.000 besok, tolong adain gitu. Ya nggak apa-apa, emang Allah tempat meminta, mau siapa lagi kita minta itu lama? Allah. Seketika jadi tenang tuh Ustaz, jadi tenang. Si tukang asokan ini, alhamdulillah saya tuh aslinya penulis ya. Jadi tatkala saya ke Gambir, jam 4 pagi saya mau berangkat ke mana tuh, ke Cilacap atau kemana gitu ya. Itu ketemu sama cerita-cerita yang model ya. Begitu dia sholat, dia ngadukan bahwa besok dia butuh duit 70.000, seketika dia tenang, emang tenang. Sebab orang mukmin mengatakan kalau kita udah minta, masih Allah nggak antar, pasti diantar sama Allah. Asal kita jawab berdoanya dengan penuh-penuh keyakinan. Jangan setengah-setengah, ya saya mau diantar sama Allah, alhamdulillah, nggak diantar gue nggak apa-apa. Jangan begitu. Kita minta sama Allah supaya ngantar ke duit. Nah si tukang asongan dengan segala bahasanya yang lugu, dia ngomongnya begitu. Saya minta doa Pak Ustadz supaya Allah nganterin duit buat saya 70.000 besok. Habis subuh dia berdoa lagi seperti doa yang semalam. Apa doa yang semalam? Supaya dapat duit 70.000.
Habis itu jalan deh di Ngasong di Gambir. Waktu itu masih boleh tuh yang pakai apa kotak tuh. Alhamdulillah sampai jam 9 nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli barang atu-atu acan tuh permen, nggak ada yang beli. Sampai dia kemudian ngancam sama Allah. Kalau begini nih sampai Johor dia nggak mau dah. Cukup udah sholat isya sama subuh dia bilang. Johor udah nggak mau lagi. Apaan? Kemarin belum sholat duit ada. Dia sholat baru yang 70. Ya 10.000 juga nggak dapat dia bilang gitu. Tapi Allah kasih dia hati yang mau tunduk sama Allah. Begitu azan berkumandang, ingat dia, iya ya. Saya baru sholat semalam udah belagu. Baru sholat tadi pagi udah belagu, iya deh. Dia sholat lagi tuh Johor. Doanya dia benerin. Ya Allah, yang 70.000 mah jangan dipikirin deh. Cuman nih sampai sekarang belum dapat duit nih, ya Allah gitu. Sampai sekarang belum dapat duit. Jangan sampai enggak nih begitu. Mudah-mudahan ntar sore dapat duit. Bener tuh. Begitu asar dia sholat, ada anak muda beli permen, belinya 100.000. Apa kata si tukang asongan? Nggak ada kembalinya. Sudah Pak, kalau nggak ada kembalinya buat bapak aja. Subhanallah. Saya pelajari tuh ayat-ayat yang kayak begini nih, saya pelajari ayat-ayat bisa membuat diri saya menjadi yakin bahwa pertolongan Allah itu sungguh ada dan sungguh itu dekat. Percayalah, pemirsa tanah air, jelajahi terus ayat-ayat Al-Quran, benar dia akan menenteramkan hati kita. Insya Allah. Mengenai cerita seperti tadi itu ya Ustaz ya, salah satu orang kaya di Jakarta nih, waktu umroh, ente udah ke Hidayat Ismail belum? Ke apa Talang Mas ya? Enggak nih, Pancuran Mas. Berdoa katanya gitu kan? Udah berdoanya gimana? Anda udah berdoa, minta apa ya? Udah kuat iman, udah kuat iman ente, katanya gitu kan? Minta ampun, udah diampunin, minta duit. Ngomongnya gini, ya Allah basi saya duit dong ya Allah, begitu dia. Jadi artinya nggak basa-basi masalah minta sama Allah SWT. Benar itu yang disampaikan, karena yang cerita sama saya bukan main dia berangkatin haji 250 orang, umroh 250 orang, 100 orang, enteng banget. Mintanya di sana, ya Allah kasih duit saya. Nah, sudah nggak sabaran kan? Kita saksikan tayangan berikut ini. Ibu dengan 8 cucu dan sekian cicit ya masih istiqomah menjalankan kehalifatullahannya. Yang Bunda lakukan itu apa sih? Saya membuat sebuah mayar yang saya beri. Mengawali menu pagi Anda dengan nuansa rohani. Ingin tahu masalah apa saja yang terjadi di sekitar kita? Saksikan Percik Perenungan Minggu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di TVRI. Luar biasa pemirsa. Juga yang hadir di studio, kalau pemirsa tahu ini semuanya terpana, terdiam, karena memang di keseharian kita butuh Allah ternyata. Tetapi terkadang bukan Allah yang dicari, kata Ustaz tadi. Kita cari, bahkan ekstrim sekali, carinya dukun, carinya segala macam. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Luar biasa. Ternyata gampang Allah itu, tidak usah basa-basi, ini dengan ikhlas. Patokannya tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, masih asik Ustaz, teruskan Ustaz. Ya, bahkan ketika saya kemudian butuh ampunan Allah ya, subhanallah, ternyata begitu saya buka Quran, ampunan Allah itu murah. Saya ingat tuh, begitu saya di saat memang momen-momen saya susah, saya ngadu sama orang tua. Seorang tua jawab begini, jangan dipikirin kesusahan kamu, pikirin dosa kamu sama Allah bagaimana. Allah iya benar. Disebut dosa itu bukan kayak dosa orang kebanyakan, bukan zina, bukan mabok, enggak. Ukuran dosanya ya elah Masya Allah. Tapi ya kita kudu insaf memang. Dosa apa coba? Dosa ada panggilan azan, nggak nyaut. Itu dosa tuh, dosa kayak nggak nyaroin panggilan Allah.
Ya kan kita kalau pikir-pikir ya, kita punya anak kita panggil ya, kak, diem aja dia nulis. Kakak diem, kakak masih diem, kita samperin, kak minum kopi nggak sih? Kita aja ngomel kan. Nah dosa-dosa saya kayak begitu tuh. Itu aja kayaknya pukulan lo kayak apa tau tuh, tajam banget, dalam. Kita jadi penjara 2 kali, terlunta-lunta, jadi boronan sempet. Ya, ada satu masa ya Allah saya sampai ke dalam, sampai netes air mata begini, kali orang susah lagi diazab maka lihat gitu. Padahal dosa-dosa kita dia, dosa kagak berjamaah. Itu aja dosanya seputar itu. Tapi itu azab udah kayak apa tahu gitu. Orang tua ngomong begitu, pikirin dosa kamu gimana. Ya Allah, bisa jadi itu istidroj. Kan emang kan kadang-kadang kan kita nggak pernah mukul si A ya, tapi kesalahan kita sama si B. Allah menginstruksikan dunia ini membalas ke saya lewat si A. Akhirnya saya ketipu, orang lain nggak kepake saya nipu. Seluruh data, administrasi dan lain-lain tertuju kepada saya, nggak bisa lagi saya mengelak. Nah itulah istidroj. Pernah kita jalan kaki itu ya, dari ingat banget saya tuh di Sudirman saya jalan kaki, waktu itu belum dibatasin tuh, belum tengahnya belum dikurung. Ingat-ingat kayak cerita Adam gitu sama Hawa. Saya nutup jalan tuh Sudirman sambil baca doanya Nabi Allah Adam. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya berdoa ya Allah, Rabbana zalamna anfusana. Iya ya Allah, saya minta maaf. Terus jalan kan itu jalanan. Begitu buka Quran ya, ketemu ayat-ayat yang bikin kita jadi lega gitu hatinya. Ada surah At-Tahrim ayat 8. Ya, kalau kita bertobat Allah tutup semua urusan kesalahan-kesalahan kita Allah. Ya, kita pun mengenal ayat terakhir surah Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukumkan kalau kami salah ataupun kami lupa ya Allah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Ya Rabb, jangan juga Engkau hukum kami dengan hukuman yang tidak sanggup kami atasi. Jangan Kau bebankan kepada kami satu beban yang tidak sanggup juga kami atasi. Tidakkah ini membuat kita menjadi tentram hatinya? Saya bilang nih, kalau kita mau ngaji lagi ayat demi ayat, udah deh kayaknya nih TVRI kita 24 jam juga nggak habis. Jadi pesan saya kepada pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah, mulailah akrabkan diri dengan Al-Quran. Saya bisa ngajar nih, ini 1 menit Ustaz ya, 1-2 menit ya. Saya bisa ngajar ibu-ibu bapak semua menerjemahkan Al-Quran sekali pertemuan. Bener nih, saya bisa ngajarin ibu bapak semua dan pemirsa bisa menerjemahkan Al-Quran sekali pertemuan. Yaitu peganglah Al-Quran terjemahan. Insya Allah bisa terjemahin Al-Quran. Ini benar. Ya, jadi di rumah ya, coba mulai beli tuh Al-Quran terjemahan. Lihat, pelajari sampai kemudian kita akrab sama Quran. Akhirnya kita jadi tentera. Urusan mah urusan Allah. Kalau Allah sudah berkenan, kun. Insya Allah. Luar biasa.